Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi PIAUD semester 4 kelas B dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Aulia Ar-Rasyidin Tembilahan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang bagaimana teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif pada anak usia dini, serta pengembangan membaca dan menulis pada anak usia dini. Video ini kami tujukan sebagai tugas dari mata kuliah perkembangan berbahasa pada anak usia dini yang diampu oleh Bapak dosen, Bapak Ferdinand SPD MPD. Selamat menyaksikan dan tonton terus sampai habis ya. Sekarang kita akan membahas tentang teknik pengembangan bahasa aktif dan pasif pada anak usia dini. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh para guru agar anak dapat mengembangkan keterampilan berbahasanya, sehingga anak mampu berbahasa dengan benar dan baik seperti yang terangkum dalam bahasa aktif reseptif dan aktif produktif. Nah, adapun pengembangan bahasa anak lebih ditujukan kepada hal-hal berikut. Yang pertama, kesanggupan menyampaikan pikiran kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan perbendaharaan kata. Yang ketiga, menangkap pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir adalah adanya keberanian untuk mengeluarkan pendapat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, guru hendak memperhatikan metode atau teknik yang tepat sehingga keterampilan bahasa pada anak bisa terjalan dengan optimal. Berikut beberapa teknik pengembangan bahasa pada anak usia dini. Yang pertama ada bercerita. Bercerita merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk anak usia dini. Bercerita ini selain dapat menumbuhkan minat baca pada anak, juga dapat menumbuhkan daya tangkap, daya imajinasi, menumbuhkan daya fantasi, rasa senang, dan memperhalus budi. Nah, pada pelaksanaannya, bercerita ini bisa menggunakan dua teknik. Yang pertama menggunakan alat peraga dan juga tanpa alat peraga. Untuk penggunaan alat peraga, biasanya bercerita biasa menggunakan gambar, papan planel, ataupun menggunakan buku-buku. Nah, untuk metode langsung biasanya atau tanpa alat peraga, biasanya guru akan memberikan cerita seperti dongeng-dongeng dengan menggunakan tangannya sendiri. Yang kedua ada permainan bahasa. Seperti yang kita ketahui, bermain ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan anak dengan penuh ekspresi dan yang dapat memberikan kesenangan, baik itu secara aktif imajinatif ataupun rekreatif. Di sini anak dapat mengekspresikan dalam bentuk gerakan spontan dengan penuh keceriaan. Kita setuju bahwa bermain merupakan sangat identik dengan anak-anak. Nah, lewat permainan, baik dia menggunakan alat ataupun tanpa alat, anak secara tidak langsung akan secara akumulatif dituntut untuk menuangkan segala kemampuannya, baik itu kognitif, emosional, sosial, gerak, bahkan afektifnya. Melalui kegiatan bermain, biasanya tanpa disadari, anak secara tidak langsung sedang mempelajari berbagai istilah dan kosakata. Inilah yang dimaksud bahwa bermain dapat mengembangkan keterampilan berbahasa, yang kesemuanya itu dapat dituangkan dalam bentuk bahasa secara nyata. Kemudian ada sandiwara boneka. Sandiwara boneka ini merupakan salah satu bentuk kegiatan pengembangan bahasa anak. Dengan sandiwara boneka, anak selain mendapat hiburan, dia juga akan mengembangkan daya imajinasi dan gagasannya melalui bahasa. Nah, dalam teknik pelaksanaannya, guru dapat mengajak anak untuk memilih dan mencari boneka serta cerita yang disenangi anak. Hal ini dimaksudkan agar anak merasa dirinya dilibatkan dalam sebuah pertunjukan. Anak akan selain dilibatkan dalam menentukan jenis boneka dan juga cerita, dia juga akan dilibatkan sebagai pelaku cerita. Dengan demikian, anak perlu dilatih untuk dapat memerankan salah satu tokoh dalam cerita tersebut.
Sarana utama dalam sandiwara boneka ini biasanya adalah keberadaan bonekanya. Boneka ini bisa kita beli atau kita buat bersama-sama dengan anak dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, biasanya dalam kegiatan sandiwara ini, anak akan melakukan kegiatan sehari-hari seperti tamu-tamuan, main pasar-pasaran, sekolah-sekolahan, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan lingkungannya sendiri. Kemudian ada karya wisata. Nah, karya wisata ini dipilih untuk menentukan ataupun memberikan pengembangan kognitif bahasa, kreativitas, emosi, motorik, dan pengembangan nilai dan sikap pada anak usia dini. Penggunaan metode ini biasanya lebih menuntun pada anak untuk melihat ataupun mengamati sesuatu tempat. Jadi nanti sang guru akan mengajak anak ke suatu tempat agar anak bisa belajar sambil melihat sesuatu yang sedang ia amati. Nah, berdasarkan beberapa metode di atas, hendaknya kita bisa memilih teknik yang tepat dalam pengembangan bahasa anak, sehingga perkembangan bahasa anak secara alamiah akan terbentuk dengan baik dan sempurna. Dalam teknik pengembangan bahasa, hendaknya guru ini bisa menggabungkan ataupun memilih salah satu metode yang sesuai. Nah, di sini hendaknya disesuaikan dengan kemampuan yang ingin dicapai, fasilitas belajar mengajar yang digunakan, minat anak, kemampuan anak, serta lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan prinsip-prinsip tertentu agar pengajaran dapat dilakukan dengan jelas. Adapun prinsip-prinsipnya ialah sebagai berikut. Yang pertama, bahan latihan. Nah, di sini percakapan diambil dari tema ataupun lingkungan anak. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang harus berorientasi pada kemampuan yang hendak dicapai dan sedapat mungkin dikaitkan dengan tema. Yang ketiga, anak diberi kebebasan dalam menyatakan pikiran dan perasaan serta ditekankan pada spontanitas. Yang keempat, guru harus mampu menguasai metode ataupun teknik pelaksanaannya. Yang kelima, harus ada komunikasi antara guru sehingga anak dan guru akan akrab gitu. Yang keenam, guru bisa memberikan contoh ataupun teladan dalam cara dia menggunakan berbahasa. Yang ketujuh, bahan pembelajaran hendaknya mengandung isi seperti intelektual, pengembangan emosional, serta sesuai dengan taraf perkembangan anak dan lingkungannya. Dan yang terakhir, tidak dibenarkan memberi huruf beserta bunyi secara satu persatu, melainkan melalui kata yang dalamnya mengandung huruf yang akan diperkenalkan. Nah, dan yang paling utama di sini adalah kita sebagai guru tidak boleh memberi pelajaran membaca menulis seperti halnya pelajaran di SD, karena pada anak usia dini dan pembelajaran anak usia dini dan pembelajaran anak SD tentu akan berbeda sekali. Kemudian kita masuk ke pengenalan membaca dan menulis pada anak usia dini. Pengembangan membaca dan menulis tentu tidak terpisahkan dengan bahasa lisan. Mengapa demikian? Karena membaca dan menulis merupakan dua keterampilan yang berbahasa yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembelajaran. Ini dikarenakan karena ketika anak belajar membaca, ia juga sekaligus bisa belajar menulis ataupun sebaliknya. Dengan demikian, anak akan mampu menulis secara otomatis, dia juga akan membaca dan juga sebaliknya. Biasanya proses baca tulis anak ini tidak terlepas dari perkembangan motorik halus pada anak. Kenapa? Karena ketika anak belajar, dia akan mencoret-coret di kertas, di tembok, dan di mana saja. Tentu itu akan menggerakkan motorik halusnya agar bisa berperan aktif.
Anak bisa dikatakan mulai belajar menulis ketika ia sudah biasa mencoret di kertas, di tembok, dan di mana saja. Nah, pada awalnya mungkin mereka hanya membuat gambar ataupun objek-objek yang tidak pernah diperhatikan yang menggunakan unsur yang ada ya. Tapi perlahan demi perlahan anak akan membuat gambar yang mengacu pada tindakan yang mengarah pada cerita, sehingga pada gambar tersebut bisa dilengkapi dengan tulisan yang menggunakan simbol bunyi. Nah, kejadian ini biasanya dialami oleh anak usia dini yang biasanya proses tulisannya itu dimulai dari gambar. Sebagai guru TK, hendaknya dapat menciptakan situasi belajar menulis yang menarik. Misal, kita bisa memberikan pelajaran sambil bermain dengan cara menyiapkan kertas untuk keperluan yang diminati anak dan kebutuhan anak. Nah, untuk mengenalkan tulisan pada anak, kita juga bisa menggunakan lagu-lagu anak yang kita dengarkan langsung kepada mereka. Melalui lagu-lagu tersebut, anak akan menggunakan kata-kata distintif, yaitu dengan menggunakan bunyi-bunyi akhir yang mirip. Secara berangsur-angsur, anak akan mempunyai kesadaran bahwa bunyi-bunyi akhir pada kata tersebut mempunyai suara yang hampir sama. Dan bunyi yang hampir sama tadi, secara tidak sengaja anak akan mengenal bunyi, struktur, dan kosakata. Nah, ini merupakan faktor yang menentukan kemampuan anak untuk memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, sehingga pengembangan berbahasa pada anak usia dini bisa lebih terarahkan dan lebih tersistematis. Dan tujuan kita untuk mengembangkan bahasa pada anak usia dini ini dapat tercapai dengan optimal. Maka hendaknya sebagai guru kita bisa memilih teknik-teknik pembelajaran yang relatif sesuai, sehingga pada saat pembelajaran anak tidak bingung ataupun tidak bosan dengan apa yang telah kita sampaikan selama di kelas. Sudah siap mau mendengarkan nih? Siap. Sudah. Pada suatu hari di sebuah kampung hiduplah keluarga yang sangat bahagia. Ada orang tuanya, ada bapak, ada ibu, ada anak, dan anaknya juga memiliki peliharaan yaitu kelinci. Nah, pada suatu hari anak dan ibunya menunggu bapak sedang melaut ataupun mencari ikan. Nah, pada saat itu cuacanya sangat terik sekali. Cuacanya mendukung sekali. Tiba-tiba awannya hitam dan tidak lama kemudian turun hujan. Nah, pada saat turun hujan, anaknya pun panik dan kelincinya pun berlari ke sana ke sini, dan akhirnya anak tersebut mencari kelincinya. Nah, pada saat itu tiba-tiba ayahnya pulang dan sampai ke rumah. Nah, di saat di rumah ayahnya menjumpai ibunya dan bertanya kepada bundanya, "Bunda, mana anak kita ya?" "Oh iya Pak, di mana ya? Tadi ada kok di halaman rumah," kata ibunya. Nah, bapaknya pun berkata, "Di mana ya Bu? Ayo kita lihat di luar." Nah, tiba-tiba anaknya pun datang membawa kelincinya yang lagi basah kuyup. Kenapa basah kuyup? Karena
bapaknya. Terus ibunya bilang, "Oh iya nak, kok kamu basah?" Lalu anaknya menjawab, "Ini bu, kelinci saya tadi lari ketika hujan, makanya saya cari dan akhirnya saya kehujanan. Dan juga jadinya baju saya basah bu." Lalu bapaknya bilang, "Kalau begitu, ayo cepat naik ke rumah bagi baju dan jangan lupa ya, kita duduk di ruang tamu, langsung makan ya." "Oke, baik Pak." Nah, setelah itu anaknya masuk ke rumah dan ganti baju dan ibunya nunggu di dekat ruang makan. Ketika anaknya keluar, anaknya bersih sambil bilang kepada orang tuanya, Haji, bu, badan saya nggak enak bu, badan saya panas." "Loh, kamu kenapa?" kata ibunya. "Sepertinya kamu demam." "Iya bu, mungkin tadi karena kehujanan." "Hah, itulah," kata bapaknya. "Jangan lagi main hujan-hujan ya, nanti kamu demam." "Iya Pak, maaf ya Pak. Tadi kelinci saya hilang, jadi saya cari kelinci saya." "Nah, kalau begitu kamu minum obat ya nak, nanti langsung bawa tidur." "Iya Bu." Nah, setelah itu anaknya masuk kamar dan akhirnya tidur. Nah, baik. Nah, buku cerita sudah selesai ya. Kira-kira kenapa ya anaknya itu sakit? Siapa yang tahu? Kami Bu. Rima Sari, kenapa ya? Karena dia hujan. Kena hujan. Oh iya, karena dia kena hujan. Nah terus kira-kira siapa ya yang nyuruh anaknya itu makan obat? Ibunya. Iya benar. Kalau Sherly, siapa ya yang nyuruh anaknya itu mengganti pakaian? Bapaknya. Iya benar. Kenapa ya kita tidak boleh hujan? Nanti sakit. Nanti sakit. Jadi kalau misalkan nanti di rumahnya ketika kita di rumah itu hujan, kita jangan main hujan-hujanan. Nanti kita demam dan juga kita sakit. Tidak boleh sekolah lagi. Iya, kalau kita demam nanti kita kalau sekolah itu tidak bisa ya, pada kita lemah, belajar pun tidak semangat, iya kan? Iya. Nah, anak-anak, kali ini kita belajar mengenal hewan atau nebaknya. Siapa tahu hewan apa ini? Dia bunyinya kuek 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 kuek. Ayo. Aku udah. Apa? Kuek-kuek itu namanya bebek. Iya, bebek. Bukan ayam ya, Bunda? Bukan, ini bebek. Kalau ayam bunyinya gimana? Ayam? Nah, kalau bebek bunyinya kuek-kuek. Kuek-kuek ini dia bertelur atau beranak? Ada yang tahu? Bertelur. Pernah makan telur bebek? Pernah. Gimana rasa telur bebek? Enak. Sama kayak telur. Biasa. Warnanya asin. Iya. Namanya bebek. Siapa yang tahu lihat? Dia biasanya dia suka joget-joget di rumah itu sama kayak. Iya. Anjing Bu, saya nggak tahu yang ini. Kakinya ada empat, ada mata, ada telinganya panjang. Jadinya guk guk guk. Dia kejar-kejar kami, udah. Iya, dia bisa kejar orang kalau tidak. Bu, saya benar apa anjing Bunda? Iya, anjing. Gimana suara anjing? Anjing. Tapi malam-malam beda lagi suaranya Bunda. Gimana suara? Oh, ini. Nah,
Baik, anak-anak Bunda, kita hari ini belajar menulis ya. Nah, anak-anak Bunda, itu sudah Bunda berikan titik-titik. Jadi, anak-anak Bunda belajar menebalkan atau menyambung titik-titik tersebut ya dari kalimat ayam. Udah selesai ya kita menulisnya. Hari ini gambar apa tadi? Ayam. Gambar ayam. Nah, hari ini kita menghija kata ayam. Ini ada huruf A. A. Kita Y. Y. A. A. M. M. Ayam. Ayam. Tadi ada huruf apa? A. A. A.